Salam Kalucingan. Kembali bersama dalam Rese Renungan Sederhana. Judul rese kita saat ini adalah Yang Berbahagia. Melalui perenungan firman Tuhan dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan 28 yang demikian. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan anak-anakku yang terkasih? Saya senantiasa berdoa agar kita dalam suatu kondisi sehat dan terberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih, bagi beberapa orang memiliki kedekatan jasmani dengan orang yang terpandang atau disebut juga orang hebat adalah kebanggaan tersendiri. Meskipun kadangkala terlihat lucu. Mengapa? Karena tidak dekat pun dibuat seolah dekat. Katanya, oh si dia itu kan temannya teman saya. Atau, oh Pak itu, dia kan bapaknya temannya anak saya. Jadi, yang sebetulnya tidak kenal sekalipun digadok-gadokke, dicari-carikan jalur seolah dekat. Akhirnya jadinya sok kenal, sok dekat. Mengapa begitu? Ya karena ini membanggakan, membahagiakan. Saudara, cara menilai semacam ini tidak sepenuhnya benar. Hal serupa terjadi dengan seorang perempuan yang tak tertahankan berseru selagi Kristus belum berhenti berbicara mengajarkan firman. Sementara ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi merendahkan dan menghujatkan ajaran Kristus, perempuan ini dengan penuh keyakinan justru kagum dan berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau." Seolah dengan keyakinan ia hendak berkata, alangkah hebatnya orang ini. Ia begitu mengagumkan dan pasti terpandang. Ia mampu menaklukkan orang-orang Farisi dan membersihkan dirinya dari semua tuduhan yang jahat. Tentu, belum pernah ada orang yang pernah dilahirkan dari seorang perempuan yang sehebat ini. Maka sungguh berbahagialah perempuan yang telah mengandungnya itu, yang telah melahirkannya. Saudaraku, tentu saja perempuan yang berseru ini menjadi sangat bahagia seandainya ia adalah perempuan yang telah mengandung Kristus. Kebahagiaannya melampaui segalanya. Mengapa? Karena ada hubungan darah. Ada relasi darah antara ibu dan anak. Ada kedekatan jasmani antara dirinya dengan Kristus. Dan kebahagiaan ini sesungguhnya juga telah dirasakan oleh Ibu Maria. Pada Injil Lukas pasal 1 ayat 48 mengatakan, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Mari kita perhatikan. Bagi semua orang yang percaya dan beriman kepada Kristus, Tuhan Yesus Kristus itu sesungguhnya mulia. Dia adalah suatu kehormatan. Bisa kita baca juga di 1 Petrus 2 ayat 7. Tetapi kita diingatkan untuk berhati-hati seperti halnya perempuan yang baik ini, agar ia dan kita tidak terlalu pongah dan membesar-besarkan relasi darah atau relasi sanak saudara secara jasmani belaka. Baru merasa bahagia
jika ia menjadi perempuan yang mengandung Kristus. Misalnya begitu. Lihat, ia melihat sisi jasmani belaka, dan mulai saat sekarang ini seharusnya kita tidak menilai dengan cara demikian. Maka pada ayat 28 Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudaraku, Kristus menilai orang-orang yang seperti inilah yang mendengarkan firman dan memelihara ialah yang memiliki kebahagiaan. Perkataan ini sebagian dipakai untuk menegur perempuan itu karena ia terlalu memuja-muja keberadaan tubuh jasmani dan sifat kemanusiaan Kristus. Sedang sebagian yang lain, Kristus mendorong perempuan ini agar berharap supaya ia juga berbahagia seperti ibunya, yang kebahagiaannya telah membuatnya iri itu, asalkan ia mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Lebih dalam lagi saudara, yang berbahagia menurut ukuran Kristus adalah mereka yang memiliki relasi rohani dengannya, bukan jasmani kemanusiaannya. Lihat, dengan mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, maka ia menjadi milik Allah. Ia menjadi terberkati oleh Tuhan, karena segala firman-Nya itu menjadi jalan dan aturan hidupnya. Lalu, bagaimana dengan kita saat ini? Terus terang saudara, banyak yang memiliki kebanggaan tersendiri ketika memiliki relasi jasmani dengan seseorang, seperti yang saya contohkan di depan. Lalu, hal besarnya adalah, jika itu tidak benar, apakah kita memahami yang benar? Yang benar adalah memiliki relasi rohani dengan Kristus. Kebahagiaan sejati ketika memiliki relasi rohani dengan Kristus. Apakah ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ketika kita mendengarkan firman-Nya dan memeliharanya dalam hati. Dan lihatlah sikap kita. Karena ketika kita memelihara firman yang benar itu dalam hidup kita, tidak ada ruang kebencian, melainkan kasih. Saat itulah kebahagiaan benar-benar kita rasakan. Amin. Mari kita berdoa secara khusus untuk masa pandemi saat ini, dan ada beberapa jemaat yang WA minta dukungan doa, kita doakan, tapi tidak bisa saya sebutkan nama atau pergumulannya, tetapi kita sungguh berdoa dan Tuhan mendengarkan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan senantiasa hadir. Dan di saat pandemi corona saat ini, kami memerlukan kehadiran-Mu dan kami yakin Tuhan ada. Maka kami memohon kepada-Mu, ya Allah, kiranya Tuhan menolong kami semua, penduduk di dunia ini, di bumi ini, agar bisa melalui cobaan saat ini. Kiranya ya Tuhan, kami dikuatkan bukan karena kemanusiaan kami, tetapi justru karena relasi kami secara rohani bersama dengan Kristus. Roh Kudus turun menuntun kami semua. Secara khusus kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di dalam pergumulan kehidupan, mengalami kecemasan, mengalami penderitaan, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari jodoh, yang memiliki pergumulan di dalam keluarga, yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Tuhan hadir memberikan bilur kasih di dalam nama Kristus. Tuhan ada dan Tuhan hadir. Yang sakit sembuh, yang cemas diobati sehingga tidak cemas lagi, yang membutuhkan tuntunan dituntun oleh Tuhan, semua mengarah kepada kebahagiaan. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Salam Kalujengan.